Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita bisa belajar seperti biasanya, walaupun melalui video pembelajaran jarak jauh, ya ini daring. Nah, selawat dan serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ibu, pada pagi hari ini kembali lagi kita belajar Al-Islam pembelajaran 3 dengan tema akhlak terpuji. Nah, di dalam pembelajaran ini ya, kita akan membahas beberapa adab. Nah, sebelumnya seperti biasa kita awali dengan membaca bismillah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Baik anak-anak ibu yang soleh lagi soleha, ibu yakin dan percaya anak ibu tentunya sudah siap untuk menerima pembelajaran dari ibu. Semoga anak ibu dengan berdoa, anak ibu mendapat ilmu yang bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak disebut juga perilaku terpuji. Akhlak terpuji berarti perilaku yang baik. Pada bab ini kita akan belajar tentang beberapa adab, yaitu adab makan, minum, tidur, dan adab terhadap tetangga. Perilaku ini selain kita pelajari, juga diharapkan bisa anak ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, lanjut ya. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tadi sudah ibu terangkan tentang materi yang akan dipelajari. Nah, anak ibu diharapkan dapat yang pertama membiasakan berdoa sebelum
dan sesudah makan. Yang kedua, anak ibu diharapkan bisa membiasakan berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur atau sebelum dan bangun tidur. Sebelum tidur dan bangun tidur ya. Yang ketiga, membiasakan adab saat makan, minum, dan tidur. Kemudian yang keempat, anak ibu bisa menyebutkan adab saat makan, minum, dan tidur. Terus yang kelima, anak ibu dapat menunjukkan hadis adab makan dan minum serta adab tidur. Kemudian diharapkan juga anak ibu bisa menunjukkan doa sebelum dan sesudah makan dan minum. Artinya anak ibu harus tunjukkan ke ibu bahwasanya anak ibu sudah dapat. Ya. Kemudian anak ibu mendemonstrasikan perilaku saat makan dan minum. Nah, kalau anak ibu di sekolah bisa ibu perhatikan selama berinteraksi sama ibu di sekolah. Bagaimana perilaku saat kamu makan dan minum di sekolah. Nah, kalau di rumah anak ibu pastinya bersama orang tua anak ibu. Oke anak ibu, sebelum kita lanjut, siapa yang kita contoh perilaku yang baik ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nih, ada firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Apa itu suri tauladan? Contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapa yang kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam bertingkah laku, berbuat, berbicara, semua kita mencontoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan adab makan, minum, kemudian tidur, kemudian terhadap tetangga. Nah, semuanya kita contoh dari Rasulullah. Oke anak ibu, sekarang kita lanjut pembahasannya. Nah, yang A, anak ibu perhatikan ya. Gambar di bawah ini, ya, dalam satu keluarga sebelum makan apa yang dilakukan, kemudian sedang makan apa yang harus kita lakukan. A, adab makan dan minum. Ya, kita bahas yang pertama itu adab makan dan minum, yaitu membiasakan adab makan dan minum. Adab makan dan minum yang harus kita biasakan di antaranya. Yang pertama, nah ibu lihat gambar dan perhatikan. Berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Nih, sebelum makan berdoa dulu. Ya. Yang kedua, yang B, menggunakan tangan kanan saat makan atau minum. Nih anak ibu perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Ibunya memegang gelas menggunakan tangan kanan. Ya, kemudian mengambil makanan dengan tangan kanan.
Terus yang C, makan dan minum hendaknya sambil duduk. Nih, kamu lihat dalam satu keluarga ini duduk di atas kursi atau meja makan. Kemudian yang D, makan dan minum secukupnya. Ya, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Yang E, tidak bicara saat makan dan minum. Nah, maksudnya tidak bicara di sini bukan tidak boleh ngomong, tapi waktu makanan berada di dalam mulut kita tidak boleh berbicara. Ya, kalau ada dalam mulut kita makanan kita berbicara, tentu keluar dia ya. Jadi ditelan dulu makanannya dulu, baru anak ibu mau berbicara. Kemudian yang E, yang F, tidak mencela makanan ataupun minuman. Ya. Inilah adab makan dan minum yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sering kalau di sekolah ibu mengumumkan tidak boleh makan sambil berjalan atau menggunakan tangan kiri, karena itu sudah aturan dalam ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut kepada doa sebelum dan sesudah makan. Ya, anak ibu perhatikan gambar sebelum dia makan. Ini seorang anak perempuan di hadapan makanan dan minumannya, dan sebelum dia memakan makanannya yang sudah terhidang, terlebih dahulu dia berdoa. Ya. Ini cara makan dan minum anak soleh. Anak ibu mau jadi anak soleh kan? Insya Allah. Apa doa sebelum makan? Ibu yakin dan percaya anak ibu pasti semuanya sudah hafal bukan? Karena ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru agama yang ada di sekolah. Ya, sudah terbiasa kita membacanya. Tapi tidak ada salahnya kita yang belum dapat, anak ibu hafalkan doa sebelum makan. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kemudian doa sesudah makan. Apa doa sesudah makan? Ya, doa sesudah makan bunyinya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini dihafalkan nanti nak ya. Ya, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Oke anak ibu, inilah doa sesudah makan dan minum. Ini dihafalkan ya, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya, sebelum kita masuk. Makan dan minum adalah kebutuhan kita sehari-hari.
Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman untuk membentuk energi agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kegiatan makan dan minum harus dilakukan dengan tata cara yang benar agar kegiatan makan dan minum kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan tambah sayang kepada kita. Di sini anak ibu ada yang ketiga, hadis-hadis tentang adab makan dan minum. Sebenarnya hadis-hadis tentang adab makan dan minum ini banyak sekali, tapi ibu ambil cuma 2 saja, yang mana di dalamnya ya memerintahkan kita supaya tata cara makan itu yang benar sesuai perintah Rasulullah. Apa bunyinya? Sami Allah wa biyaminika wa kul mimma yalika. Sami Allah wa kul biyaminika wa kul mimma balika. Artinya, sebutlah nama Allah, bacalah basmalah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqim. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu anak ibu, apapun yang dilarang oleh Rasul kita berarti ada hikmah di balik semua larangan Allah itu. Oke anak ibu, inilah hadis Rasulullah melarang makan tangan kiri, melarang minum berdiri. Minum itu harus duduk ya. Makan dengan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Dan perintahnya baca bismillah dan berdoa. Nah, kesimpulan. Kegiatan makan dan minum harus dilakukan dengan tata cara yang sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum, menggunakan tangan kanan. Makan dan minum hendaklah sambil duduk dan tidak bicara pada saat makan dan minum. Oke lah ibu, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Pertemuan berikutnya kita sambung dengan adab tidur dan adab bertetangga. Baiklah anak-anak ibu yang soleh-soleha, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.